Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Mersa Utami, kelas TPWKD. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Yang pertama adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah penambahan bahan kimia yang cukup tinggi di dalam tanah, sehingga berpotensi mengakibatkan dampak gangguan kesehatan manusia atau ekosistem. Pencemaran tanah terdiri dari dua sumber utama, yaitu antropogenetik atau buatan manusia, dan kedua penyebab alami. Pencemaran tanah akibat manusia biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak tepat yang berasal dari limbah industri, limbah domestik, dan juga limbah pertanian. Pencemaran tanah yang disebabkan secara alami yaitu proses alami yang menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah. Dampak pencemaran tanah dalam bidang kesehatan. Ada yang namanya kanker. Kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker. Salah satu contohnya adalah kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Dampak pencemaran tanah dalam bidang lingkungan, yaitu merusak pertanian, dapat menyebabkan bencana alam dan terjadinya kontaminasi air. Cara pencegahannya yaitu 1. Menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan. Kedua, mengurangi jejak limbah. Kita perlu melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Reuse adalah upaya memanfaatkan kembali bahan atau barang agar tidak menjadi sampah. Sedangkan recycle adalah menggunakan kembali bahan setelah melalui proses pengolahan. Yang ketiga, kita melakukan pencucian tanah. Dan yang keempat yaitu bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, ataupun rasa. Hasil penelitian mengatakan air tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air berasal dari makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air. Dampak pencemaran air adalah 1. Mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar akan dapat menyebabkan penyakit seperti kolera, liver, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua, eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini berbentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam air. Ketiga, kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dalam merespon perubahan lingkungan. Pencemaran air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Keempat yaitu gangguan rantai makanan. Pencemaran air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan ketika polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Cara pencegahan pencemaran air yaitu 1. Menghemat air, 2. Pengolahan limbah, dan 3. Menggunakan produk ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.